Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya tegaskan bahwa tugas mulia tersebut tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa saja. Kesempatan kita sangat sempit. Tidak bisa hanya dilakukan dengan rutinitas saja. Tidak bisa hanya dengan cara biasa-biasa saja. Apalagi hanya disibukkan dengan administrasi saja. Tidak bisa. Kita harus berubah. Kita harus mengembangkan cara-cara baru, mengembangkan strategi baru, yang smart shortcut, yang out of the box. Saya paham bahwa permasalahan pendidikan tinggi sangatlah kompleks. Saya paham. Saya paham ada ribuan anggota Forum Rektor Indonesia, FRI, dengan kemampuan yang bervariasi. Ada yang sudah berkompetisi di kelas dunia, tetapi ada yang masih berjuang dengan kekurangan dosen, yang perpustakaannya tidak layak, yang ruang kelasnya tidak memadai. Saya paham. Justru karena itulah kita harus mengembangkan cara-cara yang luar biasa. Pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran berharga bagi kita. Krisis telah memaksa kita untuk mengembangkan cara-cara baru, membangun norma-norma baru, membangun standar kebaikan dan kepantasan yang baru. Kuliah daring yang selama ini sangat lamban dijalankan, sekarang sangat berkembang. Kuliah daring telah menjadi new normal dan bahkan menjadi next normal. Dan saya yakin akan tumbuh normalitas baru yang lebih inovatif dan lebih produktif. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin FRI bisa punya peran besar. Oleh karena itu, saya berpesan beberapa hal. Yang pertama, saya mengajak FRI, Forum Rektor Indonesia, jangan hanya menjadi forum komunikasi. FRI harus dikemas menjadi forum saling peduli, forum saling berbagi, yaitu yang mampu membantu yang tidak mampu, dan yang punya membantu yang tidak punya. Berbagi pengalaman secara daring, berbagi kurikulum dan silabus, berbagi koleksi perpustakaan secara daring, berbagi dosen dan perkuliahan secara daring untuk maju bersama, memajukan seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia. Ini saya meyakini bisa dilakukan oleh FRI. Kedua, saya mengajak para rektor dan FRI untuk memfasilitasi mahasiswa agar bisa belajar kepada siapa saja. Sekali lagi, bisa belajar kepada siapa saja. Mahasiswa tidak hanya belajar kepada dosen, tetapi mahasiswa juga belajar kepada pelaku industri, kepada wirausahawan, kepada praktisi pemerintahan, kepada praktisi hukum, dan kepada para pelaku lapangan lainnya. Agar mahasiswa bisa menangkap perubahan yang dinamis, perubahan dunia yang dinamis, yang dipicu oleh disrupsi dan hiperkompetisi yang terjadi sekarang ini. Di era disrupsi dan hiperkompetisi sekarang, dunia berubah sangat cepat. Banyak hal yang belum sempat dibukukan sudah berubah di lapangan. Banyak karakter kerja yang tidak bisa ditangkap hanya melalui membaca, tetapi harus mengalami pengalaman nyata. Itulah pentingnya memerdekakan mahasiswa agar bisa belajar kepada siapa saja. Ketiga,
Saya mengajak perguruan tinggi lebih aktif bekerja sama dengan industri, termasuk kerjasama dengan kawasan industri terdekat. Jika ada kawasan industri terdekat, ajak segera bekerja sama, buka fakultas atau departemen atau program studi di kawasan industri itu, yang karakter keilmuannya dekat dengan jenis industri di kawasan tersebut. Kerjasama dengan industri bukan hanya untuk memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa, tetapi perguruan tinggi juga bisa bekerja sama untuk penelitian dan pengembangan teknologi, untuk research and development di dunia industri, dan sekaligus untuk pengembangan ilmu murni. Terakhir, dan ini yang terpenting, pendidikan tinggi harus memberikan perhatian besar kepada kesehatan fisik dan kesehatan mental mahasiswa. Membangun karakter mahasiswa yang hati dan pikirannya merah putih untuk Indonesia, yang berakhlak mulia, yang bermental baja dan memegang teguh Pancasila. Suasana kampus harus memperkokoh rasa kebangsaan, menghargai kebinekaan dalam persaudaraan dan persatuan, berintegritas tinggi dan anti korupsi, serta penuh toleransi dan menghargai demokrasi. Bapak Ibu adalah orang tua mereka yang bertanggung jawab terhadap masa depan mereka dan sekaligus masa depan Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, semua itu harus kita lakukan dengan cepat, dengan sangat segera. Mari kita manfaatkan puncak bonus demografi sekarang ini untuk mencetak generasi muda yang unggul, untuk membangun Indonesia maju. 1 abad Republik Indonesia sudah dekat di 2045 nanti, tinggal 25 tahun lagi. Mari kita cetak sejarah, mari kita buktikan bahwa kita tidak akan terjebak pada middle income trap. Mari kita buktikan bahwa di tahun 2045 nanti, Indonesia mampu menjadi negara berpenghasilan tinggi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Konferensi Forum Rektor Indonesia tahun 2020 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.